Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu berjudul dalam membangun rumah tangga memerlukan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita membaca Amsal 24 ayat 3 dan 4. Saya bacakan dalam Alkitab Indonesian Modern Bible sebagai berikut. Sebuah rumah didirikan melalui hikmat dan ditegakkan oleh pengertian. Ruang-ruangnya akan diisi dengan pengetahuan, juga kekayaan yang berharga dan menyenangkan. Amin. Puji Tuhan. Ya, di sini tidak ditulis tentang kasih. Padahal kasih itu memang sangat diperlukan di dalam membangun rumah tangga kita. Puji Tuhan, ini bukan berarti mengabaikan kasih, tetapi kebanyakan orang menganggap bahwa membangun rumah tangga itu cukup dengan kasih dan mengabaikan hikmat dan pengertian serta pengetahuan. Puji Tuhan, tentu yang dimaksud hikmat di sini adalah bukan hikmat duniawi. Karena kita membangun rumah tangga bukan rumah tangga duniawi, tetapi rumah tangga bagian dari kerajaan Allah, rumah tangga yang berkenan di hati Bapa. Maka perlu hikmat Tuhan. Puji nama Tuhan, Alkitab kita adalah Alkitab hikmat. Kita perlu haleluya minta agar Roh Kudus memberi hikmat kepada kita. Rasul Yakobus mengatakan kalau ada orang yang kekurangan hikmat, hendaknya ia minta kepada Allah, kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan haleluya, kehidupan suami dan istri itu di dalam Efesus pasal 5 diibaratkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Maka kita harus mempelajari bagaimana hubungan Kristus dengan jemaatnya itu. Kemudian dikatakan dan ditegakkan oleh pengertian. Rumah tangga kita bisa tegak kalau kita memiliki pengertian. Suami harus memiliki pengertian terhadap istri. Istri harus mengerti pengertian pada suami, mengerti apa yang menjadi pikiran dan perasaannya. Puji Tuhan, haleluya. Dan pengertian itu akan bisa tercapai kalau antara suami istri itu ada keterbukaan, tidak tertutup. Tetapi kalau istri itu tertutup, sulit diajak komunikasi, maka tentu saja suami tidak bisa mengerti pikiran dan perasaannya istri. Demikian juga sebaliknya, kalau suami itu tertutup, tidak mudah diajak komunikasi, berbincang-bincang, maka istri juga sulit bisa memiliki pengertian apa yang ada pada pikiran dan perasaan suaminya. Tuhan Yesus Kristus ketika dia melawat jemaatnya selalu dalam keadaan terbuka. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tertutup tetapi terbuka hatinya. Dan Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, ya, firman yang menjadi manusia. Kalau dia melawat gerejanya, kita beribadah selalu Yesus itu membukakan firman-Nya. Artinya dia datang dengan keterbukaan. Maka demikian juga jemaat harus terbuka di hadapan Kristus. Jangan kita menutup hati, menutup pintu hati kita, tetapi terbuka agar kita dapat disucikan dan dipulihkan. Nah, demikian juga antara suami dan istri harus ada keterbukaan. Baru kemudian hikmat Allah itu dapat mengalir dan memimpin suami istri untuk membangun rumah tangga. Puji nama Tuhan, haleluya. Selanjutnya dikatakan
Ruang-ruangnya akan diisi dengan pengetahuan, juga kekayaan yang berharga dan menyenangkan. Amin. Jadi kita juga perlu pengetahuan. Kita perlu juga belajar pengetahuan-pengetahuan sekuler supaya dengan pengetahuan yang kita miliki kita bisa bekerja, mencari nafkah, dan rumah tangga kita bisa diisi oleh barang-barang yang berharga dan menyenangkan. Amin, puji nama Tuhan. Dan ini harus kita bangun, haleluya, supaya suami dan istri itu betul-betul tidak lagi dua, tetapi satu adanya. Artinya Tuhan menghendaki hidup nikah itu penuh dengan keintiman antara suami dan istri. Keintiman tidak mungkin bisa dicapai kalau tidak ada keterbukaan. Puji Tuhan. Dan bisa berbincang-bincang satu sama lain, memecahkan problem yang ada. Suami juga bisa mengutarakan kesulitan-kesulitan dari pekerjaannya. Istri juga harus mengetahui seluk-beluk pekerjaan suami. Demikian juga suami harus bisa mengerti kerepotannya istri di rumah, bagaimana harus mengasuh anak-anaknya, bagaimana menyediakan makanan, mengatur keuangan dan sebagainya. Puji Tuhan. Maka kalau kita menaati firman Tuhan, ada keterbukaan, tidak tertutup satu sama lain, pasti kemudian rumah tangga kita akan bertumbuh menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga bersatu dalam doa, membangun mezbah keluarga. Puji Tuhan, disitulah kita terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan satu sama lain. Puji Tuhan. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami sebagai suami istri membangun rumah tangga kami dengan hikmat Tuhan, haleluya, dan dengan pengertian satu sama lain, dan juga dengan pengetahuan. Puji nama Tuhan, sehingga rumah tangga kami bukan saja berkelimpahan dengan berkat-berkat rohani, tetapi juga berkat-berkat yang kami butuhkan sehari-hari, berkat-berkat yang berharga dan yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami ya Tuhan, kalau antara suami istri mungkin ada ganjalan, ada kepahitan, ampuni, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih, perdamaikan kami antara suami dan istri, bisa saling terbuka, saling memaafkan, saling mengampuni, dan bisa menjadi satu adanya, yaitu intim. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.